Lestari Budayaku. Selamat datang di rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kota Yogyakarta bersama saya Yeti Martanti dalam acara Bincang Budaya. Dan telah bersama kami ini, tamu-tamu spesial kita yang memang sangat luar biasa. Ada Mas Bayu nih. Apa kabar Mas Bayu? Hai. Selamat datang di rumah kami, Os. Gimana Mas Bayu ini aktivitasnya? Apa? Ya, ini berkesenian sudah lumayan bisa berjalan lancar sih. Walaupun prokes tetap masih dilaksanakan. Ya, Mas Bayu ini adalah dalang muda ya dari Kota Yogyakarta, dan bersama Mas Bayu di sebelah kita ada dalang senior juga. Ini selamat datang Pak Widodo ya, Pak Widodo di rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Apa kabar Pak? Alhamdulillah ya, sehat selalu. Gimana Pak, ini masih ada banyak aktivitas untuk pergelaran wayang atau karena PPKM apakah ada banyak yang tertunda atau seperti apa Pak? Menurut saya jadi karena adanya PPKM itu yang acara yang tertunda dan mungkin karena udah pandemi ini hampir selesai, mungkin kedepannya lebih gandeng lagi. Ya, kita berharap pandemi segera berakhir ya Pak ya. Tapi ini ada info juga nanti juga akan dinaikkan lagi nih Pak, soalnya kan ada libur akhir tahun ya, mungkin juga untuk membatasi supaya pandemi Covid segera berakhir dan juga masyarakat segera bisa beraktivitas dengan baik. Nah ini Pak Widodo, tentu saja kalau saat ini, selama ini kan Pak Widodo kalau menggelar sebuah pertunjukan wayang itu kan tentu saja dilihat oleh masyarakat banyak nih ya. Nah sekarang juga dilihat oleh banyak masyarakat Pak, tapi mungkin berbeda begitu karena kan sekarang pertunjukan itu kan dilaksanakan secara daring atau virtual. Nah kalau menurut Pak Widodo sendiri gimana Pak pelaksanaan pergelaran wayang yang selama ini sebenarnya kan memang lebih pasnya itu kan memang offline ya Pak ya, tapi dilaksanakan secara daring, itu pendapat Pak Widodo gimana ya Pak ya? Kalau pendapat saya itu bagus, namun untuk dalang sendiri, kalau ada kebanggaan tersendiri kalau dilihat orang banyak. Ini juga dilihat orang banyak Pak, tapi justru malah dari banyak Maksud saya masyarakat ya. Jadi ada kesan kalau saya itu sudah mendalang kan dari 96. Dari 96. Iya. Jadi kalau dulu itu banyak yang datang itu membuat si dalang itu banyak. Berarti saya itu masih istilahnya disenangi. Ya. Disukani orang banyak. Oke, ya. Jadi memang lebih senang ya Pak ya kalau dilihat secara langsung, ada kebanggaan begitu ya, dan bisa secara langsung berinteraksi dengan masyarakat begitu ya. Nah kalau Mas Bayu sendiri dengan perubahan ya pergelaran wayang yang selama ini memang kan lebih banyak dilihat secara langsung begitu, kemudian harus menggunakan media lain yaitu secara online, itu Mas Bayu sendiri merasakan seperti apa? Kalau untuk saat ini terutama di masa pandemi ini merupakan tuntutan si pelaku seni sendiri untuk lebih bisa menanggapi situasi yang sedang terjadi. Ya mungkin memang berbicara tentang pertunjukan wayang, dulu memang saat media digital sudah ada berupa tape radio, itu sudah ada berwujud pita kaset, kemudian berwujud video, kemudian ada pertunjukan wayang dalam wujud kaset CD. Kemudian sekarang ada media-media di platform digital. Kemudian itu masuk pertunjukan wayang semalam suntuk. Dan ini di masa pandemi ini karena durasi pertunjukan juga semakin dipersingkat, entah dari berbagai unsur yang menyebabkan, dari pendukung yang berjumlah sedikit dan kita beraktivitas dibatasi, ya akhirnya pelaku seni di sini harus menyesuaikan karena ada
ada istilah seni nuting zaman kelakone. Oke. Gitu. Jadi ya mungkin zamannya seperti ini, mungkin kita juga harus menyesuaikan. Ya, zaman saat Harus ini, adaptif ya Mas Iya. Bayu ya. Nah, kemudian sebenarnya kan dulu Pak Widodo sama Mas Bayu, sebenarnya kan sejak dulu itu sudah masyarakat itu juga pernah merasakan, tidak menyaksikan secara langsung. Artinya melalui radio tadi yang sudah Iya. disampaikan Mas Bayu, kemudian kan mereka hanya mendengarkan kan, mendengarkan dan itu semalam suntuk begitu. Ya didengarkan goro-goronya ya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya kan sudah pernah masyarakat itu juga menikmati wayang itu hanya dengan suara ya, artinya tidak kemudian melihat secara langsung. Nah sekarang mungkin karena kondisinya ya, Iya, kondisinya iya. kita harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi, kemudian harus disesuaikan untuk masalah durasi waktu. Nah kalau masalah durasi waktu ini Pak Widodo, tentu saja kan ada hal-hal yang kemudian menyesuaikan itu, apakah kemudian mengalami perubahan begitu dalam penampilan pertunjukan wayang itu sendiri? Nah, sebetulnya ada. Mm-mm. Jadi sekarang itu dengan adanya perubahan waktu atau durasi, Iya. itu kan si dalang harus pinter. Ya istilahnya ada pakeliran padat ataupun pakeliran ringkas. Jadi si dalang harus pinter Mengemas. dan untuk lakon wayang sendiri itu tidak berubah. Tidak berubah ya Pak Nje? Sama. Sama. Isi dari pertunjukan itu sama. Tidak ada perubahan, tapi hanya si dalang pinter-pinter untuk mengemas itu. Mengemas. Nah masalah kemudian ini Mas Bayu, kalau kita harus menyesuaikan dari semalam suntuk menjadi 3 jam, tentu saja kan harus ada beberapa hal yang istilahnya dipadatkan atau apa ya, saya agak kurang paham gitu. Nah ini menyiasati dalam kemasan tersebut gimana Mas Bayu? Kalau menurut saya sebagai pelaku seni pertunjukan khususnya dalang itu harus mengetahui alur utuh di dalam lakon tersebut. Oke. Jadi alur utuh itu diketahui dulu, baru kita cari poin-poinnya. Oh ini poinnya pada adegan apa saja. Oh ini poinnya rembuke opo wae gitu. Jadi itu yang harus ditampilkan dan jangan sampai itu ketinggalan. Oke. Itu masalah alur cerita. Kemudian masalah iringan. Jadi dari iringan, kalau semalam suntuk tentu saja seorang dalang istilahnya dimong pengrawit. Pengrawit Dan ya, kalau dimong saat- pengrawit. iya, Dimong. diasuh. Iya. Gitu. Jadi kalau ketika durasi singkat, mau nggak mau seorang dalang harus jadi leader dan ada adegan-adegan tertentu yang di situ memang harus kita ketika adegan ini iringannya harus sudah ganti, adegan ini iringannya harus sudah ganti. Jadi memang komunikasinya melalui simbol-simbol dan clue adegan-adegan tersebut. Jadi memang kita harus ada komunikasi yang intens baik dalam pertunjukan maupun dalam latihan, dan itu memang persiapannya lebih ekstra dibandingkan dengan pertunjukan semalam, karena kalau pertunjukan semalam kita konteksnya memang seorang dalang melakukan pertunjukan itu sing penting wiwite bengi rampunge esuk. Yes, ya. Tapi kalau ini terpaku dari durasi 2,5 jam atau 3 jam, mau nggak mau jam itu lakon harus selesai dan tidak ada yang tercecer. Tercecer ya. Itu Secara substantif tantangannya, tetap iya. harus tersampaikan Iya, begitu ya. benar. Nah, ini tentu saja ada hal yang waduh luar biasa ya untuk pengemasan dan juga bagaimana kemudian menyelaraskan Iya. antar semua pihak yang kemudian menjadi pertunjukan wayang yang memang seperti semalam suntuk tapi durasi waktunya dibatasi. Menarik sekali, tapi kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan. Menarik sekali tadi sudah disampaikan bagaimana pertunjukan yang biasanya semalam suntuk menjadi 3 jam gitu. Tentu saja harus ada banyak penyelarasan atau penyelesaian ya Mas Bayu, Pak Widodo nggih. Nah, ini kemarin juga Mas Bayu sudah
tampil dengan durasi yang sudah mengalami penyesuaian ya, Iya. 3 jam gitu. Nah ini kemarin Mas Bayu membawakan lakon apa nih? Terus kemudian bisa diceritakan bagaimana kemudian proses dan juga yang seharusnya semalam suntuk jadi 3 jam, kemudian juga bagaimana dengan teman-teman pengrawit dan sebagainya untuk proses dari pertunjukan wayang itu sendiri. Dari awal tadi masalah cerita judulnya itu Alabuh Kautaman. Di situ saya menceritakan tentang 3 tokoh sentral yang saya pentaskan, ada Raden Antareja, Wisanggeni dan Antasena. Dia adalah putra Pandawa. Dan dalam riwayat hidupnya ketiga tokoh itu gugur sebelum perang Baratayuda. Loh, gugur malah sebelum perang ya? Iya. Karena Baratayuda itu adalah perang, katakanlah dalam pewayangan perang agung yang di situ memang sudah ada tatanannya dan aturannya. Dan peran Prabu Kresna sebagai pemegang kitab Jitab Soro, di situ dia sudah mengetahui hari pertama yang perang ini dan ini sampai akhirnya negara Astina runtuh. Nah, ketiga kesatria tadi, Antareja, Wisanggeni dan Antasena, itu kalau dia masih hidup di perang Baratayuda itu tidak usah ada perang, Astina sudah kalah. Kalau kalau bisa dikatakan dia itu memang tiga kesatria yang sakti. Di mana dia adalah hasil dari perkawinan manusia dan dewa. Gitu. Kalau Antareja dia adalah anak Werkudara dengan Nagagini. Nagagini itu adalah putra Sang Hyang Anantaboga, dia dewa Sapta Pertala, tanah lapisan ketujuh kalau dalam pewayangan. Kemudian Wisanggeni dia adalah anak Raden Arjuna dan Dewi Dresanala. Itu Dewi Dresanala adalah anak dari Dewa Brahma. Kemudian Antasena itu anak dari Werkudara dan Urangayu. Itu di anaknya dewa penguasa laut. Gitu. Jadi 3 elemen itu memang sangat dahsyat ketika dia masih hidup, karena Antareja itu punya kesaktian dalam pewayangan. Dia ketika ada tapak yang dijilat oleh Antareja, tapak orang itu akan meninggal. Sebegitu dahsyatnya ya kekuatannya ya. Begitu. Kemudian kalau Wisanggeni memang dia dari kecil memang orang yang cerdik, kesatria yang cerdik, dan dia memang selalu dinaungi oleh dewa. Dan Antasena ini sama halnya, dia juga punya kesaktian di dahinya. Kalau di dalam boneka pewayangan itu namanya pupuk, itu ketika sungut. Jadi ketika semacam semacam warisan dari neneknya, atau itu kayak kalau di ikan ada sungutnya itu. Nah, itu ketika sampai di badan musuhnya juga akan mati. Gitu. Nah, mungkin dari cerita pewayangan tersebut, kalau ketiga tokoh itu tidak dimatikan sebelum perang Baratayuda, dia akan istilahnya merusak rencana dewa melalui kitab Jitab Soro yang sudah dipegang Krishna titisan Wisnu itu. Jadi oleh karena itu dalam cerita tersebut gugurnya Antareja, Wisanggeni dan Antasena itu juga kalau di pertunjukan dalam Semalam Suntuk juga ada namanya Godo Inten. Jadi ya matinya Bathara Kala oleh Godo Inten itu, tapi Godo Inten milik dewa yang bernama Sang Hyang Wenang. Sebagai sarana Wisanggeni dan Antasena membunuh Bathara Kala, kemudian setelah membunuhnya, permintaan Sang Hyang Wenang, kamu harus meninggalkan dunia ini. Gitu. Dan dia juga bersedia. Begitupun juga Antareja, dia juga merasa aku masih ingin berkorban untuk orang tuaku Pandawa. Tetapi kenapa aku selalu dihalangi? Ada apa aku? Kenapa aku tidak boleh ikut perang Baratayuda? Nah, oleh Krishna kemudian diceritakan seperti yang saya sampaikan tadi, kamu punya kesaktian ini dan ini sangat membahayakan. Kalau kamu besok masih hidup dan di perang Baratayuda,
kamu pasti akan membinasakan semua Kurawa dan perang tidak terjadi. Oke. Seperti itu. Nah, oleh itu karena siasat para dewa, mereka kemudian disanggit istilahnya di alur ceritanya dalam pewayangan mereka mati terlebih dahulu. Sebenarnya ada satu lagi tokohnya Bambang Irawan tapi tidak saya tampilkan. Nah, di situ dalam cerita itu juga sedikit saya sampaikan anak Pandawa itu juga ada yang namanya Abimanyu sama Gatotkaca. Tapi dia dalam perjalanan kisahnya itu kisah heroik kedua tokoh itu memang sudah sangat tampak dan ketiga tokoh ini sangat jarang gitu. Nah, kemudian saya lebih tertarik untuk memunculkan tokoh yang sangat jarang sangat jarang ditampilkan kisah heroiknya. Tapi sebetulnya pengorbanan dia itu lebih daripada kedua tokoh yang sudah sangat sering yang lebih familiar di mata kalangan umum gitu. Jadi dan kebetulan kemarin juga bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November dan ya. itu tokoh-tokoh muda. Jadi semoga ini lebih menginspirasi generasi muda. Sebegitu besarnya usaha anak muda lebih-lebih membela keluarganya dan tidak disadari itu juga membela negara Amarta. Jadi pesan yang ingin disampaikan itu ya? Iya. Apa Mas? Sekali lagi Mas, ini saya tadi menyimak dengan seksama, mungkin pemirsa juga menyimak dengan seksama ini. Jadi pesan yang ingin disampaikan dari tema ataupun lakon yang kemudian ditampilkan oleh Mas Bayu dalam pertunjukan wayang ini secara lebih lugas gitu. Sebetulnya ini mohon maaf karena jangan grogi loh Mas, jangan semangat dan saya tuh menyimak dengan seksama ini sampai semua pemirsa menyimak ceritanya gitu karena sangat menarik tuh. Jadi gini, pesannya untuk generasi muda yang mungkin dia dipandang sebelah mata oleh kalangan tertentu, sebetulnya dia juga punya energi positif sendiri yang mungkin orang lain tidak tahu. Dan di situ ternyata lebih besar daripada mereka-mereka yang dipandang orang itu sudah punya nama. Gitu. Jadi tidak semua orang yang sudah jangan meragukan diri dengan kemampuan sendiri ya. Harus percaya diri ya, dan harus optimis ya, seperti itu. Waduh saya tuh menyimak sambil seksama gitu, mungkin pemirsa juga menyimak sambil ceritanya. Pak Widodo ini sekarang kan kebetulan Pak Widodo nanti juga akan menampilkan akan tampil pergelaran wayang juga, tapi ini mungkin masih beberapa hari yang ke depan ya. Dan ya dengan lakonnya apa ini Pak Widodo, dan mungkin bisa diceritakan juga apa sih pesan yang ingin disampaikan melalui lakon tersebut. Terima kasih. Berangkat dari seorang kesatria yang mempunyai tugas berat dan pemerintah kota sendiri, kota Yogyakarta sedang gencar-gencarnya mengembalikan istilahnya cagar budaya ataupun sejarah dan menjadi pariwisata ataupun tempat wisata untuk religi. Jadi saya mengambil tema membangun kasatrian Tunggul Pawenang. Itu perjuangan dari Werkudara sendiri untuk membangun kasatrian Tunggul Pawenang yang dulu itu tinggalan pada era zaman Yudhistira, tokoh Jim, dan diberi untuk Raden Werkudara supaya mengelola. Ternyata Raden Werkudara sendiri karena dia seorang senopati dan seorang punggawa pejabat dari Amarta, jadi untuk pembangunan di Tunggul Pawenang itu terlantar. Dan itu sangat sangat misteri. Jadi untuk aura negatifnya itu terlalu kuat. Jadi untuk membangun suatu tempat yang aura
negatifnya Menjadi itu positif. menjadi positif Hmm. itu harus ada syarat. Oke, nggih. Syarat itu dalam mimpinya Werkudara itu bisa bangun, itu harus bisa menerima wahyu, yaitu wahyu Condrobawono. Dan Condrobawono itu sendiri itu tidak setiap orang bisa, karena harus yang menerima wahyu itu harus orang yang sudah dalam keadaan tinggal sukma Berarti ataupun kajima. sudah tidak ada, Iya. Pak. Iya. Jadi bisa menerimanya itu harus bersifat sukma. Iya. Dan untuk itu Raden Werkudara kekayangan meminta saran dari para guru. Padahal dalam kayangan sendiri itu terjadi gonjang-ganjing. Karena pada waktu itu ada datangnya Betari Durga. Betari Durga menerima wadulnya dari Bathara Kala yang Iya. ingin memakan daging orang yang Sukerto. Maksudnya gimana itu, Pak? Orang yang Sukerto. Kalau mungkin kalau saat ini orang di daerah itu Bu, di daerah Dieng, dia yang rambut gimbal. Punya sesuatu yang berbeda, Iya, gitu berbeda, kan? ya, Iya. Orang Sukerto. Iya, oke. Kalau untuk ya mungkin bisa dilanjutkan, Pak ya? Oh, iya. Orang yang Sukerto itu Raden Bratasena Iya. sendiri ataupun Raden Werkudara. Werkudara. Dan untuk peraturan kayangan sendiri sudah diubah oleh Bathara Guru. Karena Bathara Guru ingin membuat tentrem ataupun ayam tentrem di jagat Arcapada. Setelah corona ini nanti dan dibicarakan. Pak Gebluk Mayangkara sing numpuh kayangan Suraya anane virus corona. Yes. Berarti kalau untuk konteks saat ini itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan apa, Pak, dari lakon yang tadi Bapak sampaikan, mungkin secara lebih lebih spesifik begitu yang bisa dipahami oleh masyarakat untuk konteks saat ini sebenarnya pesan apa sih yang dari lakon yang disampaikan Bapak tadi? Berhubung besok itu kan hari guru. Hari guru ya. Jadi seorang guru atau pendidik harus mempunyai jiwa pejuang yang tinggi dan mempunyai istilahnya suatu pengorbanan yang tanpa pamrih. Werkudara istilahnya ingin bangun kasatran itu harus mewujudkan kanugrahan atau wahyu yang tadi Condrobawono itu tidak gampang dan itu harus diupaya. Iya. Oke, baik, menarik sekali tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh Pak Widodo dan apa sih tema yang akan disampaikan nanti dan juga konteks untuk saat ini pesan-pesan apa yang ingin disampaikan dari pergelaran wayang yang nanti akan ditampilkan. Dan kembali ke Mas Bayu, ini kalau melihat generasi saat ini menurut Mas Bayu banyak nggak sih yang kemudian tertarik dengan wayang ataupun ingin belajar wayang? Kalau sejauh yang Mas Bayu amati seperti apa? Kalau sejauh ini sebenarnya banyak sih, entah dari kalangan anak-anak sampai remaja hingga dewasa itu yang saya lepas senior, karena kalau senior kita sudah tentu tahu dia adalah senior banyak sekali. Dan kalau untuk regenerasi itu memang sebenarnya banyak. Cuman sekarang tinggal tugas tugas pelaku seni muda khususnya pedalangan lebih mengajak mereka untuk lebih senang lagi dengan yang namanya sebenarnya tidak harus bisa mendalang. Mengenalkan dulu dan meminta mereka itu untuk mengakui ini loh wayang itu milik kita. Sebenarnya tinggal itu sih, ketika wayang itu sudah diakui oleh mereka generasi-generasi yang masih anak-anak, remaja, dan menurut saya itu tidak akan terputus dan
besar harapannya mereka juga sebagai penerus generasi pedalangan, karena dalam dunia pedalangan itu tidak harus mutlak menjadi dalang. Dalang, oke. Iya, karena dalang juga bisa dia menuliskan cerita wayang, kemudian diterbitkan di berbagai majalah, itu bisa, atau di sekarang media digital juga sudah sangat bisa, atau dia menjadi guru, terutama guru bahasa Jawa biasanya. Kalau dari dalang-dalang muda ya seperti Mas Bayu, kemudian teman-teman Mas Bayu yang memang dalang-dalang muda itu apa sih yang sudah diupayakan untuk kemudian mengajak generasi muda, kemudian supaya mereka juga lebih mengenal, lebih tahu dan cinta bahkan bangga kepada wayang begitu kan. Nah, selama ini kan mungkin orang melihatnya itu kan sangat wayang itu ya sangat pakem, harus ada aturan-aturan. Nah, seperti itu yang mereka lihat sehingga mungkin ada hal-hal yang mungkin dirasakan wah begitu complicatednya belajar tentang wayang begitu kan. Nah, tapi bagaimana kemudian Mas Bayu dan teman-teman dalang muda itu bisa mempengaruhi generasi muda untuk kemudian bisa belajar wayang, tahu bangga dan cinta begitu terhadap wayang itu. Karena tadi disampaikan sudah banyak juga ya yang kemudian ikut belajar dan juga senang dengan seni pedalangan juga begitu. Gimana Mas Bayu? Kalau upaya-upaya dalang-dalang muda khususnya itu kita sudah mulai merangkul berbagai macam generasi anak-anak yang sudah mulai tertarik dengan pedalangan untuk diajak berproses. Dan secara tidak langsung pertunjukan wayang yang di situ notabene semua pendukungnya muda, di situ anak-anak lebih tertarik. Dia merasa mungkin dia punya kakak di rumah. Kayak kok umurannya Mbak Yuku, Masku, dan dia ada ketertarikan di situ. Mulai perlahan itu kalau membicarakan tentang pertunjukan konvensional, tapi kalau tentang inovasi, beberapa dalang muda juga sudah banyak mewujudkan boneka wayang yang misalkan Semar, yang biasa Semar itu cuma tokoh-tokoh yang selalu mejang gitulah, mungkin itu dibikin yang ukuran besar yang dengan pakaiannya yang kekinian gitu. Jadi karena mungkin mayoritas di generasi anak-anak dia lebih tertarik secara visual ya. Nah, mungkin usaha untuk pelaku dalang muda dia juga piye carane cah cilik ndelok ki iso tertarik mungkin dari berbagai macam properti jika membicarakan pertunjukan, properti pertunjukan yang sifatnya lebih menarik dan di situ bidangnya lebih besar, dia pasti akan lebih ternyata kok ngene gitu wayang, iso dinyenek gitu, ternyata bisa inovasi semacam ini, dan itu mungkin lebih lebih menambah ketertarikan mereka seperti itu. Dan dari cerita pun juga jangan dikasih yang terlalu beban, misal ini ceritone wahyu opo terus terlalu ini. Jadi mereka juga akan kadang kita juga lebih menanggapi di situasi saat ini, bahasa Jawa juga memang sudah ditekankan semua orang harus bisa berbahasa Jawa. Ya, khususnya untuk anak-anak juga. Tapi kan wayang juga tidak hanya milik orang Jawa, tapi milik Indonesia. Dan kalau bisa semua khalayak umum khususnya di luar Jawa itu juga bisa menerima, entah dari visualnya atau bahasanya, dan inovasi-inovasi itu terus dilakukan sedikit demi sedikit, semoga mengena ya langsung ke sasaran generasi muda ya, sehingga proses pelestarian akan berjalan dengan baik. Pak Widodo, tadi sudah disampaikan oleh Mas Bayu ya, begitu banyak inovasi yang dilakukan untuk memperkenalkan dan juga membuat generasi muda semakin mencintai dan menyukai dan bangga terhadap wayang. Apakah proses itu, apa yang kemudian dilakukan dengan berbagai inovasi itu, apakah kemudian bisa diterapkan? Artinya kan selama ini kalau kita melihat wayang itu kan sangat pakem, Pak. Nah, dengan perkembangan yang saat ini untuk proses pelestarian juga harus ada sesuatu hal yang mungkin berbeda cara untuk mengenalkan, karena kan anak muda sekarang kan tentu saja juga harus dikenalkan kontekstual dengan kondisi saat ini ya, begitu. Nah, ini gimana menurut pendapat Pak Widodo sendiri, apakah itu boleh tidak ya seperti itu inovasi-inovasi yang dilakukan dengan selama ini yang kita tahu bahwa wayang kan tentu saja ada pakem khusus yang sesuai dengan aturan-aturan, seperti apa Pak Widodo? Karena perkembangan wayang di Jogja itu sangat pesat sekali. Contohnya generasi muda itu banyak yang tertarik
Hmm. Sanggar-sanggar itu banyak yang anak-anak muda. Apalagi itu sekarang lulusan SMK isi sudah mahir-mahir. Dan seperti saya senior itu sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan itu harapan saya untuk mengenai pakem. Sebetulnya itu mohon maaf, untuk pakem sendiri itu yang dulu itu hanya kalangan keraton. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan untuk di luar itu kan tergantung yang nanggap. Dan seandainya itu Sidalang itu membuat kolaborasi itu enggak masalah. Walaupun sedikit harus ada pakem. Maksudnya gini, pakem itu kan alur cerita. Iya. Contohnya, kalau jejer pertama itu harus ayak-ayak, harus nanti lagun patet 6 petah, harus ada giriso. Tapi untuk zaman sekarang, karena pada pandemi ini, nyuwun sewu, karena cuma durasi waktu kan dipersingkat. Jadi untuk pakem sendiri itu istilahnya itu bisa di minit. Nanti seandainya ada untuk jejer pertama itu kalau pakem harus pakai ayak-ayak. Nanti berhubung durasi waktunya itu dipersingkat. Nanti ada ketawang bisa, ada ladang bisa. Dan durasinya itu kalau ayak-ayak itu minimal setengah jam. Kalau nanti pakai ladang itu cuma 10 menit bisa rampung janturan. Kan memenit Waktu ya, karena iya. waktunya terbatas ya Pak ya. Ya, jadi kalau tadi disampaikan Pak Widodo memang dengan waktu yang sangat terbatas, 3 jam, sehingga kan harus banyak penyesuaian sehingga mungkin berkaitan dengan pakem ini ya tentu saja tetap harus alur cerita atau alur bagaimana kemudian sebuah pertunjukan atau pergelaran wayang itu harus menyesuaikan, tapi kemudian juga ada penyesuaian kaitannya dengan durasi waktu sehingga ada banyak hal yang kemudian juga ikut disesuaikan ya Pak ya. Ya baik, terima kasih. Dengan penyesuaian kita juga harus menyesuaikan juga karena ada sesuatu yang harus kita sesuaikan terkait dengan waktu. Kita jeda sejenak setelah yang berikut ini. Banyak penyesuaian ternyata pada saat pandemi COVID-19 ini ya, di mana pergelaran wayang yang selama ini dilakukan secara semalam suntuk begitu, sekarang harus menyesuaikan ada durasi waktu ya, durasi waktu hanya selama 3 jam, tapi itu tentu saja tidak mengurangi dari substansi ya yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan lakon yang kemudian ditampilkan begitu. Nah kemudian kalau misalnya kita melihat dari semua yang terlibat begitu Mas Bayu, pengrawit dan sebagainya, apakah penyesuaian dengan mereka Pak Widodo maupun Pak Bayu ini apakah penyesuaian dengan pengrawit dan dengan tim yang lainnya itu apakah juga pada saat kemudian diberlakukan karena masa pandemi COVID ini hanya 3 jam, apakah kemudian itu juga ada sesuatu kesulitan atau gimana, ataukah itu ya bisa kemudian diterima begitu, karena kan biasanya untuk kebiasaan atau pembiasaan baru itu kan juga butuh waktu. Nah ini padahal waktunya itu karena kemudian kita dihadapkan pada situasi yang serba cepat dan kemudian ya harus dihadapi kondisi yang kemudian belum terbayangkan pada saat itu. Nah ini gimana untuk mengatasi situasi yang seperti dialami oleh Mas Bayu maupun Pak Widodo? Kalau untuk penyesuaian itu khususnya pertunjukan dengan durasi singkat,
Sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Widodo, pertunjukan wayang di Indonesia itu memang ada yang semalam suntuk, ringkas dan padat. Ringkas itu memang kemasan 3 jam tapi sangat jarang dipentaskan kecuali untuk acara menyuguh tamu dan kebutuhan pariwisata kalau di Jogja ada di Keraton Jogja itu. Tapi karena ini hubungannya dengan keabadian dokumentasi di platform digital yang di situ memang audiensnya sudah seluruh dunia, itu menurut saya memang sebuah tantangan dan sebuah tuntutan sebagai pelaku seni memang harus mempunyai tanggung jawab besar karena di situ pertunjukannya tidak hanya sebatas 3 jam kemudian selesai. Iya, betul. Karena itu sudah Tidak hanya merubah waktu ya, iya. tapi kemudian maksud kami apakah kemudian ada sesuatu hal yang harus disesuaikan, artinya ada yang kemudian apakah penonjolan-penonjolan khusus dibutuhkan karena kan satu tayangannya di virtual, tentu saja kan audiensnya tentu lebih beragam dan banyak banget begitu kan. Nah kemudian hal itu kan harus kemudian dikelola untuk menjadi suguhan yang selama 3 jam tapi juga punya substansi yang sama dengan semalam suntuk, tapi mungkin lebih berbeda ya karena kan kalau kita di tayangan virtual itu orang juga menyaksikan dalam durasi lama itu kan juga kadang nggak seperti yang sebelumnya begitu. Kalau durasi lama kadang kita juga melihat di online itu 15 menit aja sudah aduh gitu kan. Nah ini bagaimana untuk mempertahankan supaya semua masyarakat tetap bisa menyaksikan selama 3 jam itu, apa yang kemudian dilakukan penyesuaian itu Mas Bayu dan Pak Widodo? Ya tadi seperti yang saya sampaikan memang sebagai pelaku seni yang sudah mempertunjukkan sebuah kemasan seni, memang dia mempunyai tanggung jawab yang besar, baik dari dalangnya dan baik dari pengrawitnya. Di situ pengrawit juga harus ada garap iringan. Kalau misal dalam musik memang ada istilah di aransemen. Oke. Gitu. Jadi, oh ini suasananya sedih. Berarti penyesuaiannya seperti itu ya. Salah satunya di pengrawit itu ya. Karena ketika seorang dalang menyuguhkan adegan yang di situ dengan tema kesedihan, kemudian ilustrasinya, iringannya juga harus mendukung. Kemudian jika peperangan ya memang harus dibuat chaos gitu. Jadi hirup memang pikuk begitu ya musiknya. Jadi memang karena terpaku dengan durasi dan banyak adegan dan banyak suasana yang harus dimunculkan, mau nggak mau ilustrasi itu harus selalu mengiringi adegan. Jadi biar emosinya pertunjukan juga sampai di penonton dan kalau bahasa Jawanya orang langut gitu. Orang langut betul. Tidak menjenuhkan gitu. Gimana Pak Widodo supaya orang langut tidak menjemukan dan tetap penonton ataupun masyarakat pemirsa yang menyaksikan itu bertahan selama 3 jam di depan HP atau di depan laptop begitu, karena kan ini biasanya disiarkan secara online begitu Pak. Itu tergantung yang menyajikan, Bu. Walaupun di istilahnya di menit digarap, itu tergantung yang menyajikan. Jadi kalau yang menyajikan atau si dalang itu bagus, kerawitannya bagus, ontowoconya bagus, terus gerak sabetnya bagus, itu tidak jenuh, penonton tetap bertahan ya Pak ya untuk menyaksikan ya Pak ya. Dan harapan saya ya seperti dalang muda-muda itu sudah bagus sekali. Jadi mungkin untuk masyarakat sendiri itu sekarang kalau melihat pertunjukan wayang itu udah senang sekali kok untuk dalang-dalang muda, kecuali dalang yang senior tua itu kok masih klasik. Nah, itu udah terpikirkan udah untuk generasi muda itu wah klasik melangut. Nah, untuk harapan saya walaupun itu senior itu supaya hatinya itu tergugah untuk mengikuti perkembangan zaman, tidak tertinggal oleh yang dalang muda itu, dan harus istilahnya tidak malu untuk belajar yang
Dengan yang muda ya. Jadi Iya. yang senior juga belajar dengan yang muda Iya. karena dengan perkembangan Iya. perubahan atau penyesuaian ya Pak ya, penyesuaian. penyesuaian kondisi saat ini. Nah, untuk pergelaran wayang sendiri sebenarnya yang diharapkan oleh Mas Bayu untuk saat ini sebenarnya pergelaran wayang yang seperti apa? Artinya apakah masih kontekstual untuk kemudian masalah durasi waktu memang harus dibatasi atau ya harus malam suntuk atau seperti apa sih harapan Mas Bayu sendiri terkait dengan pergelaran wayang itu sendiri yang harus ditampilkan begitu? Kalau menurut saya pertunjukan wayang saat ini memang harus lebih komunikatif. Oke. Entah dari wayangnya sendiri, entah dengan pendukungnya atau pengerawit, entah dengan audiensnya. Oke. Mungkin kalau dalam pertunjukan Semalam Suntuk lepas dari pertunjukan virtual itu interaksi antara pelaku seni dengan penonton itu memang sangat terlihat. Dan jika kita kembali ke masalah pertunjukan virtual, mau nggak mau yang interaktif harus wayangnya. Nah, itu memang usaha yang berat, ngurepke wayang. Ngurepke wayang dalangnya tuh ya harus ngurepke gitu ya, menghidupkan. Barang mati gitu kan. Itu memang kerja ekstra seorang dalang. Biasanya kalau Semalam Suntuk kita ada respon apa di sekitar panggung, kita kemudian mengangkat di kelir. Itu bisa sak panggung iso gayeng iso iku. Tapi ketika ini virtual, penontonnya juga nggak mungkin saat itu dia tertawa, mungkin dia tertawa di bagian adegan lain. Oleh karena itu ya carane wayang ya kudu diuripke gitu. Dan dialog interaktif itu yang selama ini saya pribadi masih mencari bagaimana caranya band wayang ki urip dan penonton juga bisa memahami apa maksud dari yang saya sampaikan di pakliran seperti itu. Kalau Mas Bayu pengen mengadakan pergelaran wayang yang mungkin selama ini belum pernah dilakukan di mana Mas? Di mana gitu, tempat yang mungkin sesuatu yang berbeda ataukah memang ya kalau wayang harus seperti itu begitu, jadi saya harus melakukan di situ gitu, atau ada sesuatu pemikiran aku mau melaksanakan pertunjukan wayang atau pergelaran wayang di mana gitu, adakah sesuatu keinginan begitu Mas Bayu? Kalau keinginan sejauh ini saya belum pernah kalau secara indoor outdoor sudah pernah. Indoor di dalam gedung, outdoor di tengah tengah kebun gitu. Pernah di Omah Petro itu di rumahnya Romo Sindu. Rumah Petro itu juga pernah. Penontonnya juga cuma lesehan, saya cuma di itu tengah kebun gitu. Menarik sekali ya di tengah kebun gitu ya. Pinggir jalan juga pernah. Dulu di pinggir jalan Malioboro itu pernah. Tapi ilustrasinya juga pakai biola gitu. Jadi menarik ya kayak gitu. Wah, menarik sekali ini. Tapi mungkin karena keterbatasan ya, kita sebenarnya ingin ngobrol lebih jauh lagi. Mungkin Pak Widodo terakhir nih closing statement. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan kepada pemirsa terkait dengan wayang atau pergelaran wayang. Harapan saya untuk semua pecinta seni khususnya pagelaran wayang kulit seluruh Yogyakarta khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa pagelaran wayang ataupun wayang kulit ini udah menjadi budaya internasional, sudah diakui oleh UNESCO. Jadi marilah generasi muda untuk menjaga kelestariannya agar jangan sampai wayang kulit ini punah dan selalu dilestarikan, dikembangkan, dicintai ya Pak ya, dicintai ya, menjadi kebanggaan kita semuanya. Generasi muda. Mas Bayu mungkin ada hal closing statement nih terakhir yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Yang jelas untuk anak muda khususnya jangan malu mencintai budaya wayang, pagelaran wayang kulit, dan mencintai khususnya idiom-idiom di dalam wayang itu luar biasa. Cuman masih katakanlah mutiara yang terpendam. Jadi belum bisa tampak cahaya mutiara itu. Mungkin itu tugas seorang pelaku seni muda, menampilkan keindahan wayang itu kepada mereka. Dan yang perlu diingat untuk semua cerita yang saya sampaikan tadi, berbagai inovasi yang saya lakukan, itu saya juga tidak meninggalkan pagelaran wayang yang klasik.
Jadi berangkat saya memang dari pertunjukan wayang konvensional dulu, kemudian saya mempelajari dan merespon zaman, oh ternyata ini bisa sesuai, oh ternyata ini bisa sesuai. Akhirnya saya beranikan diri untuk mempertunjukkan itu kepada masyarakat. Dan saya juga tidak luput meminta pengestu dari para Ya, senior-senior. ya tentu saja ya. Kacang tidak lupa kulitnya. Kulitnya. Jadi proses pelestarian dan pengembangan kebudayaan khususnya wayang ini harus senantiasa lestari dan generasi muda harus ikut bangga dan selalu cinta kepada warisan budaya tak benda yang ada di Yogyakarta khususnya dan Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami dalam Bincang Budaya dan sampai berjumpa lagi dalam acara Bincang Budaya bersama kami Yeti Martanti di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Salam budaya, lestari budayaku.